sebuah desa kecil bernama Desa Sukamulyo, terdapat sebuah pertigaan tua yang sudah lama menjadi buah bibir warga. Pertigaan itu terletak di pinggir hutan bambu yang lebat, tak jauh dari jembatan kecil yang menghubungkan desa dengan jalan kabupaten. Banyak orang menyebutnya pertigaan bambu alas, karena letaknya yang tepat di bawah rimbunan pohon bambu yang tua dan menyeramkan. Konon, pertigaan itu sudah memakan banyak korban. Mobil yang melintas tiba-tiba saja oleng, motor yang melaju pelan pun bisa tergelincir tanpa sebab. Bahkan truk-truk besar pun pernah terguling di tikungan itu, padahal jalan dalam kondisi kering dan cuaca cerah. Anehnya, setiap kecelakaan di situ selalu terjadi malam Jumat Kliwon. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Rio, lulusan teknik sipil yang baru saja pulang ke desa setelah merantau 5 tahun di kota. Rio dikenal cerdas dan tidak mudah percaya tahayul. Ia pulang ke kampung untuk mengurus ibunya yang mulai sakit-sakitan dan berencana membangun usaha kontraktor kecil-kecilan di tanah kelahirannya. Suatu malam, saat Rio pulang dari rumah temannya di desa seberang, ia harus melewati pertigaan angker itu. Jam di dashboard motornya menunjukkan pukul 00.17. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan gesekan daun bambu yang menemani. Saat motor Rio mendekati pertigaan itu, ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Pakaiannya putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Rio sontak mengerem mendadak dan hampir terjatuh. "Astagfirullah!" teriak Rio sambil menyalakan lampu jauh. Namun saat lampu menyinari sosok itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Rio menarik napas panjang, berpikir mungkin hanya halusinasi karena lelah. Tapi saat ia hendak melanjutkan perjalanan, terdengar suara bisikan di telinganya. "Balik, balik sekarang." Rio tertegun. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ia memejamkan mata, membaca doa pendek, dan mencoba menenangkan diri. Tapi saat matanya terbuka, sosok perempuan tadi sudah berdiri tepat di depan motornya. Wajahnya pucat, bola matanya hitam legam, dan darah menetes dari bibirnya. Tanpa bisa berpikir panjang, Rio memutar balik motornya dan tancap gas ke arah desa. Sesampainya di rumah, Rio langsung muntah dan pingsan di teras. Ibunya, Bu Lastri, yang mendengar suara motor Rio datang terburu-buru membangunkannya dan membawanya masuk ke dalam. Keesokan paginya, kabar tentang Rio yang ditemui penunggu pertigaan menyebar cepat. Banyak warga yang percaya bahwa pertigaan itu dijaga oleh arwah seorang perempuan yang mati bunuh diri di bawah pohon bambu puluhan tahun lalu. Menurut cerita warga tua seperti Mbah Karto, perempuan itu bernama Ratmi, seorang gadis desa yang diperkosa oleh juragan kaya. Karena malu dan tidak kuat menanggung aib, Ratmi gantung diri di pertigaan tersebut saat malam Jumat Kliwon. Sejak saat itu, pertigaan itu mulai memakan tumbal. Namun Rio tak mudah percaya begitu saja. Setelah pulih, ia mulai mencari tahu kebenaran tentang pertigaan itu. Ia mendatangi Pak Lurah Darto, orang yang dituakan di desa. Pak Lurah hanya menggeleng sambil berkata, "Kalau kamu orang kota, mungkin kamu anggap semua ini cuma mitos. Tapi lihat saja sendiri, pertigaan itu sudah minta nyawa tiap bulan. Kalau tidak ditenangkan, akan terus ada korban." Rio meminta izin untuk meneliti struktur jalan di pertigaan itu. Siapa tahu ada faktor teknis seperti kontur jalan atau pencahayaan yang buruk. Namun ketika Rio membawa alat-alat pengukur dan kamera malam,
kejadian aneh kembali terjadi. Alat pengukurnya tiba-tiba mati total. Baterai kameranya habis seketika, dan sinyal HP menghilang meski tak jauh dari desa. Salah satu temannya, Andi, bahkan melihat bayangan besar bergelantungan di atas pohon bambu saat mereka sedang mengukur kemiringan tanah. Andi yang keras kepala, awalnya menganggap itu hanya kelelawar besar. Tapi malam harinya, ia mengalami mimpi buruk. Mimpi diseret oleh rambut panjang masuk ke dalam lubang gelap di bawah pertigaan. Saat pagi menjelang, Andi ditemukan pingsan di depan pintu rumahnya dengan tangan penuh luka cakaran. Rio mulai goyah. Ia akhirnya menemui Mbah Karto, meminta penjelasan lebih mendalam tentang sejarah Ratmi dan pertigaan itu. Mbah Karto menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Nak, kalau kamu benar-benar ingin tahu, malam Jumat ini datanglah ke pertigaan itu. Tapi ingat, jangan ucapkan apapun dan jangan sekali-kali menoleh ke kiri." Apa yang sebenarnya terjadi di pertigaan itu? Apa hubungan arwah Ratmi dengan kecelakaan yang terus terjadi? Malam Jumat pun tiba. Rio mempersiapkan dirinya. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh sahabat lamanya, Bagas, yang baru pulang dari Bandung. Bagas adalah seorang jurnalis majalah misteri yang terbiasa berurusan dengan tempat-tempat angker dan cerita rakyat. Bagas membawa kamera inframerah, alat perekam suara, dan benda-benda perlindungan spiritual seperti gelang akar bahar dan minyak zaitun. Sebelum berangkat ke pertigaan, mereka kembali menemui Mbah Karto untuk meminta restu dan arahan terakhir. Ingat, jangan ucapkan apapun selama kalian berada di sana. Dan yang paling penting, jangan menoleh ke kiri. Apapun yang kalian dengar atau lihat, pesan Mbah Karto dengan suara berat. Rio dan Bagas pun berangkat sekitar pukul 11 malam, agar sampai di pertigaan sebelum jam 12. Mereka berhenti sekitar 50 meter sebelum pertigaan dan berjalan kaki sambil menyalakan kamera. Angin malam terasa dingin menusuk tulang, dan suara daun bambu bergesekan terdengar seperti bisikan lirih di telinga mereka. Saat jam menunjukkan pukul 00.03, tiba-tiba suhu di sekitar mereka terasa lebih dingin. Kamera inframerah Bagas mulai menangkap bayangan samar di dekat pohon bambu. Suara gemerisik terdengar semakin keras, seolah ada yang berjalan di antara rumpun bambu. Mereka berdua saling menatap, menahan napas. Lalu, tanpa peringatan, tiba-tiba terdengar suara tangisan pelan. Tangisan perempuan. Tangis itu terdengar seperti dari arah kiri. Rio langsung refleks menoleh. Tapi Bagas mencengkeram bahunya. "Jangan. Ingat kata Mbah Karto." Rio menggigit bibirnya, menahan rasa penasaran yang luar biasa. Tapi suara tangisan itu berubah menjadi jeritan melengking, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kamera inframerah tiba-tiba mati. Senter juga padam. Mereka kini berdiri dalam kegelapan pekat, hanya diterangi cahaya bulan di sela daun bambu. Lalu, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Langkah pelan, namun mantap. 1, 2, 3. Rio mulai bergetar. Ia menggenggam tasbih kecil pemberian ibunya dan membaca doa dalam hati. Bagas pun memejamkan mata, mencoba fokus. Tiba-tiba, sesuatu berbisik di telinga Rio. "Kenapa kamu balik lagi? Kamu mau jadi tumbal selanjutnya?" Napas Rio tercekat, tapi ia tetap tidak menoleh. Dalam hati ia berkata, "Aku hanya ingin tahu kebenaran, bukan menantangmu."
Setelah hampir 10 menit dalam kondisi seperti itu, angin besar tiba-tiba berhembus dan membuat daun-daun bambu bergoyang keras. Lalu, hening. Cahaya senter menyala kembali. Kamera hidup. Dan suara tangisan itu menghilang. Rio dan Bagas memutuskan untuk segera pergi. Tapi saat melangkah meninggalkan pertigaan itu, mereka berdua melihat sebuah batu besar berlumut di pinggir jalan yang belum pernah ada sebelumnya. Di atas batu itu ada sesajen, bunga melati, kembang 7 rupa, dan selembar foto hitam putih seorang perempuan. Rio mengambil foto itu. Saat dilihat dari dekat, wajah dalam foto itu adalah perempuan yang pernah dilihatnya berdiri di jalan. "Ini Ratmi?" tanya Rio dengan suara gemetar. Bagas mengangguk. "Sepertinya kita harus menggali lebih dalam tentang dia. Arwahnya belum tenang." Keesokan harinya, mereka menemui Bu Saroh, wanita tua yang dulu dikenal sebagai teman dekat almarhumah Ratmi. Setelah dibujuk, Bu Saroh akhirnya bersedia bercerita. Menurut Bu Saroh, Ratmi tidak hanya diperkosa dan dipermalukan, tapi ia juga dibunuh. Bukan gantung diri seperti kabar yang selama ini beredar. Ratmi dipaksa bunuh diri agar tidak membongkar aib juragan tanah yang ternama waktu itu, Pak Suryo. Tapi sebelum mati, dia bersumpah arwahnya akan menuntut balas sampai keturunan orang itu habis satu persatu, ujar Bu Saroh sambil meneteskan air mata. Rio dan Bagas terdiam. Mereka pun mulai menelusuri siapa sebenarnya Pak Suryo. Dan ternyata pria itu masih punya keturunan yang tinggal di desa, termasuk Haryo, pemuda sombong yang sering memacu motornya kencang di malam hari. Dan kabarnya, baru saja kecelakaan seminggu lalu di pertigaan itu. Lambat laun, satu persatu keturunan Pak Suryo meninggal dengan cara mengenaskan, dan semuanya terjadi di pertigaan Bambu Alas. Rio menyadari satu hal. Ini bukan sekadar jalan angker. Ini adalah tempat dendam. Dan dendam itu belum selesai. Sejak malam itu, Rio dan Bagas semakin terobsesi mengungkap seluruh rahasia pertigaan angker tersebut. Mereka mulai mendatangi para tetua desa, menggali catatan-catatan lama di balai desa, bahkan mewawancarai keluarga korban kecelakaan. Dan satu hal yang membuat mereka merinding, semua korban kecelakaan di pertigaan itu memiliki garis darah yang berkaitan dengan Pak Suryo. Pak Suryo, semasa hidupnya, dikenal sebagai juragan tanah yang kaya dan disegani. Namun di balik kekayaannya, tersembunyi kegelapan. Ia dikenal licik dan kejam, bahkan sering memanfaatkan posisi dan uang untuk memperdaya perempuan miskin desa, termasuk Ratmi. Rio menemukan sebuah catatan lama di buku kas desa yang mencatat kepemilikan tanah Pak Suryo. Dari situ ia menelusuri garis keturunannya, anak, cucu, bahkan menantunya. Dan betul saja, semua nama yang tercatat di situ terhubung dengan korban-korban kecelakaan di pertigaan. Dendam Ratmi ternyata adalah kutukan turun-temurun. Sementara itu, suasana desa mulai mencekam. Dalam 2 minggu terakhir, 3 orang lagi meninggal dalam kecelakaan tragis di pertigaan. Seorang pengusaha pupuk bernama Pak Hermawan, seorang sopir truk yang sering membawa hasil panen Pak Suryo, dan seorang remaja SMA yang konon masih keturunan jauh dari istri simpanan Pak Suryo. Semua kecelakaan terjadi tanpa sebab yang jelas. Mobil terbalik tanpa menabrak apapun. Motor terlempar seperti ditarik paksa. Truk terjerembab padahal cuaca cerah dan jalan kering. Warga mulai ketakutan. Tak ada yang berani keluar malam. Anak-anak dilarang main dekat pertigaan.
Bahkan truk pengangkut hasil panen pun kini memilih memutar jauh daripada lewat sana. Melihat kondisi ini, Pak Lurah Darto akhirnya mengundang seorang dukun sepuh dari luar daerah, Ki Jatmiko, untuk mencoba menenangkan pertigaan. Ki Jatmiko datang dengan pakaian serba hitam, membawa dupa, kendi berisi air kembang, dan bungkusan kain putih yang tidak dibuka di depan warga. Upacara digelar tepat tengah malam di pertigaan itu. Warga menyaksikan dari kejauhan, tak berani mendekat. Rio dan Bagas ikut hadir, berdiri tak jauh dari lingkaran ritual. Ki Jatmiko duduk bersila, menyalakan dupa, dan mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sesekali ia memercikan air kembang ke tanah, dan mengubur sesuatu dari bungkusan kain putih itu ke bawah batu besar yang ditemukan Rio tempo hari. Tiba-tiba, saat dupa mengeluarkan asap pekat, terdengar jeritan panjang dari arah pohon bambu. Jeritan itu memilukan. Bukan suara manusia biasa. Semua warga yang hadir spontan mundur ketakutan. Rio melihat sekelebat sosok putih melayang di balik bambu. Dan kali ini, bukan hanya dia yang melihat. Semua mata menyaksikannya. Wajah pucat, rambut menjuntai, dan sorot mata penuh kebencian. Ratmi menampakkan diri. Ki Jatmiko berdiri dan berteriak, "Ratmi, aku tahu kau belum tenang, tapi dendammu membakar desa ini. Kalau kau ingin keadilan, tunjukkan pada kami, siapa yang masih harus membayar." Angin berembus kencang. Asap dupa terbang berputar liar. Lalu, tanah di dekat batu besar itu membelah, dan dari dalamnya muncul sesuatu, tulang belulang manusia. Semua orang menjerit. Tulang itu masih terikat dengan tali rafia merah, dan ada kain putih lusuh membalutnya. Ki Jatmiko segera mengambil tulang itu dengan sarung tangan dan membungkusnya kembali. Inilah jasad Ratmi. Ia tidak pernah dikuburkan dengan layak. Ia dibuang di sini seperti sampah, teriak Ki Jatmiko. Warga histeris. Bahkan Pak Lurah Darto sampai terduduk lemas. Rio merasa marah bercampur iba. Ia tak pernah menyangka dendam arwah Ratmi sedalam ini. Selama puluhan tahun, jasadnya terkubur tanpa nama, tanpa nisan, tanpa doa. Ki Jatmiko melanjutkan ritual dengan membaca doa pemakaman. Ia meminta agar jasad Ratmi dikuburkan secara layak di pemakaman umum, disertai doa dan tahlilan selama 7 malam. Namun sebelum ritual selesai, Ratmi muncul lagi. Kali ini, lebih jelas, lebih nyata. Ia berdiri di ujung pertigaan, dengan mata penuh air dan wajah sayu. Ia memandang satu persatu warga, lalu menatap ke arah Rio. Lalu, menghilang perlahan seperti kabut tersapu angin. Malam itu, tak ada lagi suara tangis, tak ada jeritan, hanya hening, dan udara yang perlahan terasa hangat kembali. Warga menghela napas lega, tapi Ki Jatmiko mengingatkan, ritual belum selesai. Arwahnya mungkin sudah tenang, tapi dendam itu belum sepenuhnya padam. Masih ada yang belum membayar lunas. Rio dan Bagas saling berpandangan. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Seminggu telah berlalu sejak ritual pemakaman jasad Ratmi. Desa tampak lebih tenang. Tidak ada lagi kecelakaan di pertigaan. Warga mulai berani melintasi jalan itu, bahkan saat malam hari. Namun, Rio merasa ada yang belum selesai. Malam-malamnya dihantui mimpi. Dalam mimpinya, Ratmi duduk bersimpuh di bawah pohon bambu,
menatap Rio sambil mengulangi satu kalimat. Belum semuanya. Belum selesai. Rio pun kembali menemui Ki Jatmiko untuk meminta penjelasan. Sang dukun tua memejamkan mata sesaat, lalu berkata, Ratmi memang sudah dikuburkan, tapi jiwanya masih terikat oleh tali karma. Masih ada satu yang belum mendapat balasan. Seseorang yang menjadi dalang utama kehancurannya. Rio dan Bagas memutar kembali hasil penelitian mereka. Mereka menelusuri keturunan langsung Pak Suryo yang masih hidup. Dan dari arsip tanah dan catatan penduduk, mereka menemukan satu nama yang tak pernah muncul dalam daftar sebelumnya. Budi Santoso, anak hasil hubungan gelap Pak Suryo dengan pembantu rumahnya. Budi kini adalah anggota DPRD Kabupaten, seorang pejabat berpengaruh yang tinggal di kota, jarang pulang ke desa. Rio segera menyusun rencana untuk menemuinya. Saat mereka berhasil menjangkau rumah besar milik Budi, pria itu menyambut dengan wajah dingin. Tapi saat mendengar nama Ratmi, wajahnya berubah pucat. Saya tidak tahu apa-apa soal itu, ucapnya gugup. Namun Rio tahu, ia berbohong. Dan Bagas menunjukkan foto tua yang mereka temukan. Foto Pak Suryo, Ratmi muda, dan seorang bocah kecil, Budi. Kau melihat kejadian malam itu, bukan? Tanya Bagas tajam. Budi tertunduk. Ia akhirnya mengakui. Ia memang masih kecil waktu itu. Tapi ia melihat ayahnya dan dua temannya menyeret Ratmi ke belakang rumah. Ia mendengar tangis dan jeritan, tapi tak berbuat apa-apa. Bahkan setelah dewasa, ia memilih diam, demi menjaga nama baik keluarga dan karirnya. Aku hanya diam, tapi aku tidak ikut membunuhnya, katanya dengan nada memohon. Tapi karena diam itulah, Ratmi terkubur dalam penderitaan puluhan tahun, balas Rio. Setelah pertemuan itu, Rio dan Bagas kembali ke desa. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Budi Santoso mengalami kecelakaan. Mobilnya terguling di jalur pertigaan, padahal selama ini ia selalu menghindari jalan tersebut. Polisi mengatakan bahwa sistem rem mobilnya tidak bermasalah. Namun, saksi mata menyebut bahwa Budi seperti melihat sesuatu dan membanting setir sendiri. Tubuh Budi ditemukan terjepit. Wajahnya membiru seperti dicekik. Anehnya, di dashboard mobilnya ditemukan setangkai melati layu. Berita itu membuat desa geger. Warga yakin itulah tumbal terakhir. Beberapa malam kemudian, Rio bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Ratmi datang, kali ini tersenyum. Rambutnya tertata rapi, wajahnya bersinar tenang. Ia menatap Rio lembut dan berkata, "Terima kasih. Aku sudah tenang." Saat Rio terbangun, angin malam terasa lebih hangat dari biasanya. Tidak ada suara jeritan, tidak ada tangisan, tidak ada lagi langkah kaki di tengah malam. Pertigaan bambu yang dulu mencekam, kini hanya jalan sepi yang kembali menjadi bagian dari desa. Ki Jatmiko menyampaikan bahwa arwah Ratmi telah diterima bumi dan pintu karma telah tertutup. Tapi ia mengingatkan satu hal, tempat yang pernah dirasuki dendam tak akan pernah benar-benar suci. Hanya bisa ditenangkan, bukan dihapuskan. Kini, warga menghiasi pertigaan itu dengan lampu penerangan dan papan peringatan. Di sisi jalan, sebuah batu nisan kecil diletakkan dengan tulisan, "Di sini pernah dikuburkan Ratmi. Semoga damai dalam keabadian." Rio kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Namun dalam hatinya, ia tahu tidak semua cerita di jalanan itu bisa dijelaskan oleh logika. Dan kadang, suara angin malam masih membawa bisikan lirih dari pohon bambu tua. Jangan menoleh ke kiri.